Halo anak-anak semuanya, masih semangat kan? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal penilaian harian dan tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembahasan soal pertama, soal penilaian harian, itu nomor 1. Coba. Pak Wahyu sekeluarga berencana akan bertamasya di kebun raya, tetapi warga desa akan melaksanakan gotong royong. Sebaiknya Pak Wahyu bersikap seperti apa? Sebaiknya ya nak ya. Nah, berlibur saja itu kurang tepat ya. Lain kali juga kurang tepat. Melapor karena tidak ikut itu sebenarnya kurang tepat. Nah, yang paling tepat adalah menunda bertamasya bersama keluarga dan ikut melaksanakan gotong royong. Nah, itu yang sebaiknya Pak Wahyu lakukan ya nak ya. Kemudian nomor 2. Nah, ini pengertian dari tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ya, itu pengertian dari tanggung jawab. Kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya di tema 2. Kemudian nomor 3. Nah, ini gambar masyarakat yang sedang melakukan siskamling. Nah, artinya apa? Ini bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Itu ya nak ya. Kemudian yang keempat, contoh hak di sekolah. Nah, hak itu apa yang kita dapatkan. Berbeda dengan kewajiban. Apa yang harus kita kerjakan. Nah, mana yang merupakan apa yang harus kita dapatkan? B. Mendapatkan pengajaran dan penilaian. Nah, melaksanakan, menjaga kebersihan, menjaga ketenangan itu merupakan apa yang harus kita lakukan, bukan yang kita dapatkan. Kemudian nomor 5, keputusan musyawarah hendaknya dilakukan secara bersama ya nak ya. Nomor 6, akibat tidak adanya tanggung jawab di lingkungan sekolah, apa akibatnya? Masa piket kelas menjadi tertib? Kurang tepat ya. Pekerjaan sekolah selesai tepat waktu, kurang tepat. Terciptanya kenyamanan di kelas, kurang tepat. Yang benar, terganggunya proses belajar mengajar. Itulah akibat tidak ada tanggung jawab di lingkungan sekolah. Kemudian nomor 7. Nah, kata yang digunakan untuk menanyakan penjelasan. Ingat ya, penjelasan suatu permasalahan itu bagaimana. Kemudian nomor 8. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Nah, kalimat tanya yang tepat pada kalimat di atas apa? Nah, kalau A itu di mana? Mana ada penjelasan tempat. Kemudian C, bagaimana? Tidak ada penjelasan suatu masalah di sana. Kemudian mengapa? Mengapa ini ciri khasnya ada kata karena. Ya. Jawaban yang tepat itu B. Karena apa jenis ikan yang dipelihara Dayu? Nah, jawabannya sudah jelas di sana. Ikan mas koki. Nah, itu. Seperti itu ya nak ya. Kemudian nomor 9. Nah, nomor 9. Coba lihat jawabannya. Manusia bisa bernafas. Nih, manusia bisa bernafas karena memiliki sistem pencernaan ini. Pernapasan. Ini ingat, ada karena di sini. Nah, ini merupakan ciri khas dari kata tanya mengapa. Ingat ya, sudah pasti jawabannya mengapa. Kemudian nomor 10. Pundi-pundi udara berfungsi menyimpan udara. Nah, apa kalimat tanya yang sesuai pada pernyataan yang sudah kita sebutkan tadi? Jawabannya apa fungsi pundi-pundi udara? Jawabannya sudah jelas, fungsi pundi-pundi udara adalah untuk menyimpan udara. Kemudian nomor 11. Kalimat tanya yang sesuai dengan informasi paragraf di atas adalah apa saja zat-zat berbahaya yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Nah, di sini sudah jelas jawabannya. Jawabannya apa? Timbal, nitrogen oksida. Kemudian hidrokarbon dan karbon monoksida. Nah, bagaimana penjelasan pencemaran udara yang berasal dari udara?
Belum ada ya penjelasannya di sini ya nak ya. Ini belum ada penjelasannya. Kemudian bagaimana kondisi pencemaran udara dan air? Tidak ada menjelaskan air, hanya pencemaran udara. Ini salah. Kemudian nomor yang D, kapan munculnya pencemaran udara terbesar yang berasal dari kendaraan? Tidak ada dijelaskan di paragraf ini. Paham ya? Jawabannya yang benar adalah A, karena jawabannya ada di kalimat terakhir. Oke. Nomor 12. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah, nah, di manakah ayahmu memperoleh ikan mas? Jawabannya pusat pembibitan. Coba kita lihat yang B. Apa jenis ikan mas yang diperoleh ayahmu? Tidak ada dijelaskan di sini ya nak ya. Ikan mas saja yang dijelas. Tidak ada jenis ikan mas ya. Yang B ini salah. Kemudian mengapa ayahmu memelihara ikan mas? Tidak ada kata karena di sini. Tidak ada kata karena. Salah juga. Kemudian bagaimana cara memelihara ikan mas? Tidak ada juga di penjelasan ini ya. Fix jawabannya A. Ya, karena jawabannya ada di kalimat terakhir. Kemudian nomor 13, cacing bernapas melalui permukaan kulit. Ya. Hidung itu manusia. Kemudian jenis mamalia yang lain yang memiliki hidung. Insang itu jenis ikan, ya, ikan-ikanan. Itu insang. Kemudian yang trakea. Trakea ini biasanya dimiliki oleh jenis hewan serangga. Ya, kalau cacing itu bernapas melalui permukaan kulit. Nah, kemudian fungsi kantong udara pada burung. Nah, ingat, jawabannya itu A, menghembuskan udara ke paru-paru saat burung terbang. Ya, kalau jawaban yang B itu menyimpan udara saat burung tidur. Kurang tepat ya. Kemudian yang C, mengganti paru-paru ketika burung terbang. Nah, itu kurang tepat juga, menyerap oksigen saat burung berdiam diri. Nah, itu tidak tepat ya. Jawabannya yang benar adalah A, menghembuskan udara ke paru-paru saat burung terbang. 15. Bronkiolus adalah bagian dalam organ pernapasan yang merupakan percabangan dari bronkus. Karena bronkiolus ini bagian dari bronkus. Ya, di dalam bronkus ada bronkiolus. Karena bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Kemudian nomor 16. Pada saat otot diafragma berkontraksi, nah, otot antar tulang rusuk itu terangkat sehingga menyebabkan rongga dada membesar. Proses ini terjadi pada saat manusia menghirup. Coba tarik napas. Ketika anak-anak menghirup, tulang rusuk kita terangkat tidak? Terangkat ya. Perhatikan, ketika kita menghirup, rongga dada kita membesar. Karena apa? Karena udara tertampung sehingga rongga dadanya membesar. Ya. Berbeda ketika kita menghembuskan nafas. Diafragmanya mengendur. Oke. Nah, jadi nomor 16 itu menghirup udara. Nomor 17 menghembuskan nafas. Kebalikannya enak ya. Oke, nomor 18. Penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan, atau kelelahan merupakan jenis gangguan pernapasan yang dinamakan asma. Berbeda dengan flu. Flu memang karena debu, udara dingin, namun tidak semuanya karena alergi terhadap makanan tertentu. Dan tidak semuanya karena kelelahan. Nah, yang paling komplit dari sebab-sebab yang sudah disebutkan ini adalah asma. Ya, debu, udara dingin, alergi terhadap makanan, dan kelelahan itu merupakan jenis gangguan pernapasan yang dinamakan asma. Selanjutnya, nomor 19. Segala usaha yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut, nah ini disebut dengan kegiatan ekonomi.
ya. Kemudian nomor 20. Di bawah ini yang termasuk usaha perorangan adalah warung. Koperasi, persero, dan firma itu usaha ekonomi kelompok. Kemudian nomor 21. Kegiatan distribusi ditunjukkan oleh, nah perhatikan. Ketika perusahaan pakaian membeli, ingat, membeli. Membeli itu artinya perusahaan pakaian itu sebagai konsumen. Ya, sedangkan yang kita cari adalah distribusi. Kemudian yang B, industri minuman membuat sirup. Nah, ingat, membuat. Artinya apa? Memproduksi, ya. Beda dengan distribusi. Kemudian yang C. Nah, ingat, yang C ini Pak Ahmad membeli hasil panen petani lalu menjual ke pasar. Nah, membeli hasil panen lalu dijual ke pasar. Nah, itu merupakan distribusi, penyalur. Ya, penyalur itu merupakan distribusi. Kemudian yang D, Bu Hayati menerima jasa penjahitan pakaian seragam sekolah. Nah, ini juga merupakan produksi. Ya, memproduksi pakaian seragam, membuat pakaian seragam itu produksi. Produksi itu si pembuat, konsumen itu si penikmat, ya, si pembeli. Kemudian yang distribusi ini penyalur. Dia membeli dan dia menjual kembali. Nah, itu distribusi. Nah, jawaban yang tepat itu adalah C. Ya, dia sudah membeli dan menjual kembali. Dia sebagai penyalur. Nah, itu merupakan distribusi. Jawabannya C. Kemudian 22. Nah, hasil usaha ekonomi di bidang peternakan. Yang mana? Jawabannya B. 1 dan 3. Telur, daging. Nah, itu merupakan hasil dari peternakan, dari hewan, ya. Sayur dan minyak goreng itu dari tumbuh-tumbuhan, ya, pertanian. Kemudian nomor 23, usaha kelompok yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Ini merupakan ciri dari, ingat, mensejahterakan anggotanya itu merupakan ciri dari koperasi. Ya, kemudian 24. Di bawah ini adalah usaha di bidang jasa pariwisata. Nah, pariwisata. Anak-anak pasti sudah pernah yang namanya wisata, ya. Nah, mana yang merupakan di bidang jasa pariwisata? Jawabannya A, pemandu wisata. Apa ada di pariwisata? Tambang emas. Kemudian peternak sapi. Kemudian ada terapi, vitiligo. Nah, yang paling tepat adalah pemandu wisata. Itu merupakan usaha di bidang jasa pariwisata. Oke. Ibu rasa anak-anak sudah pada tahu, ya, kalau jawabannya itu pemandu wisata. Kemudian nomor 25. Cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar disebut, nah ini cerita bergambar. Hati-hati, ya. Ini ada A, C, dan D, ini hampir-hampir mirip. Nah, anak-anak harus belajar membaca. Jangan hanya membaca belakangnya saja atau depannya saja, karena akan salah nanti jawabannya. Jadi jawabannya yang benar B, cerita bergambar. Kemudian 26. Teknik mewarnai gambar dengan menambahkan bahan pengencer. Bahan pengencer yang ditambahkan merupakan teknik apa? Kalau sudah dibikin bahan pengencer, nah ini merupakan teknik basa. Ya, ingat, ya. Kalau ada bahan pengencernya, kalau ditambahkan bahan pengencer, itu merupakan teknik mewarnai gambar yang disebut dengan teknik basa. Oke. Sebaliknya, jika tidak ada bahan pengencer, ini merupakan teknik mewarnai gambar yang disebut dengan teknik kering. Ya, karena tidak ada bahan pengencer. Nomor 27, tangga nada diatonis dibagi menjadi dua jenis, yaitu tangga nada diatonis mayor dan minor. Ya, ingat, ya. Tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Itu jawaban 27. Jawabannya A. Kemudian 28. Nada-nada pokok yang belum mendapatkan nada sisipan. Belum ada diberikan nada-nada sisipan.
yang sudah kita bahas pada tema 2. Itu disebut apa? Itu disebut dengan tangga nada minor asli. Belum ada ditambahkan nada-nada sisipan. Itu disebut dengan tangga nada minor asli. Kemudian nomor 29, segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan penari ketika pertunjukan tari disebut properti tari. Ya. Kemudian nomor 30, yang termasuk unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Apa unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk menampilkan sebuah peragaan tari? Yang paling tepat yaitu B, kostum. Harus ada kostum. Ya, ini merupakan unsur yang ketiga, merupakan bagian dari 5 unsur yang sudah kita pelajari pada saat mempersiapkan peragaan tari. Penonton bukan termasuk unsur yang harus dipersiapkan ya. Kemudian kamera itu bukan juga yang harus dipersiapkan oleh penari. Kemudian pedagang, apalagi pedagang. Kurang tepat ya nak ya. Jawaban yang paling tepat yaitu kostum. Kemudian uraiannya. Kalau pilihan ganda itu ada 1 poin, jadi kalau anak-anak kurang tepat, jadi poinnya hanya 0. Nah, nanti ibu sampaikan seperti biasa pada foto yang ibu kirimkan melalui WA pribadi. Nah, di situ ada skor pencapaian yang harus anak-anak capai, kemudian di bawahnya ada skor yang anak-anak capai, sehingga dari situlah diperoleh nilai penilaian harian. Ya, boleh nanti tanya sama ibu via WA pribadi ya nak ya. Kemudian nomor 1, ini poin uraian ini berbeda-beda. Nah, sudah ibu sampaikan nanti ya di tulisan yang akan ibu sampaikan. Kemudian nomor 1, 2 contoh sikap kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, ini 2, berarti ini ibu kasih contoh 3. Jadi kalau anak-anak benar 2, nah poinnya penuh. Jawabannya mengerjakan tugas sekolah, menjaga keheningan kelas, menjaga kebersihan kelas. Nah, nanti ibu baca jawaban anak-anak, mana yang paling mendekati dan mana yang kurang mendekati, itu poinnya tidak full. Kalau sudah benar jawabannya, poinnya full ya nak ya. Nomor 2, 3 contoh sikap tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Nah, kalau jawabannya 2 itu kurang penuh full skornya. Kalau 3 baru penuh ya nak ya. Nah, ini menjaga kebersihan rumah, saling menghargai dan menghormati, mematuhi peraturan dalam keluarga. Nah, ini nomor 3, jelaskan fungsi. Nah, dijelaskan, bukan hanya disebutkan. Ya. Apa yang pertama kata tanyanya? Siapa? Fungsinya kata tanya untuk menjelaskan tokoh dan pelaku. Kemudian kapan? Fungsinya kata tanya untuk menjelaskan waktu. Kemudian bagaimana? Fungsinya adalah kata tanya untuk menjelaskan keterangan, cara, proses, penjelasan, ciri-ciri, dan penjelasan karakter tokoh. Nah, itu enak ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini ya ibu hanya meminta pertanyaan. Ya, pertanyaan saja. Mengapa dan apa? Ya, kalau mengapa semut rajin mengumpulkan bahan makanan di lumbungnya? Kemudian yang apa yang dialami belalang saat musim dingin berlangsung lebih lama? Nah, yang memberikan jawabannya lebih bagus. Yang belum dilengkapi dengan jawaban itu juga sudah benar, karena pertanyaan ibu buatlah pertanyaan saja ya. Nomor 5, jelaskan 3 faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Nah, ingat enak ya. Dijelaskan, bukan hanya disebutkan. Banyak anak-anak yang hanya menyebutkan faktor fisik, faktor penyakit, banyaknya penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya anak hanya menyebutkan influenza atau asma aja, tidak dijelaskan. Kemudian faktor lingkungan. Nah, itu kurang lengkap ya nak ya, itu hanya menyebutkan saja. Kalau dijelaskan, nah seperti yang sudah ibu sampaikan ini ya, ini dijelaskan. Kemudian nomor 6,
Jelaskan. Nah, perhatikan, jelaskan 4 cara memelihara organ pernapasan manusia. Beberapa anak-anak ada yang menyebutkan dengan berolahraga. Nah, seperti dijelaskan berolahraganya seperti apa, ya, dijelaskan secara rinci. Nah, itu yang dimaksud dengan jelaskan, berbeda dengan sebutkan, ya. Seperti ini contohnya. Ini anak ya, dari 1 sampai 4 ini. Kan sudah kita bahas pada latihan-latihan tugas tema 2. Kemudian nomor 7. Nah, ini hanya sebutkan 3 contoh jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Nah, ini sebutkan, tidak dijelaskan. Hanya disebutkan saja. Firma, ada CV, ada PT, perseroan terbatas, ada BUMN, ada BUMD, dan sebagainya. Nanti Ibu sesuaikan, ya. Nah, ini hanya disebutkan. Nah, nomor 8, jelaskan 3 cara yang dilakukan dalam menciptakan persaingan yang tepat. Nah, jelaskan lagi. Nah, seperti ini ya nak ya contohnya. Kemudian nomor 9, sebutkan. Nah, ini hanya sebutkan saja. Sebutkan 5 tahapan dalam membuat cerita bergambar. Menentukan tema cerita, menentukan objek gambar, membuat sketsa gambar, menyempurnakan gambar, memberi warna pada gambar. Jangan lupa ketika kalian membuat cerita bergambar harus diwarnai untuk menyempurnakan cerita bergambar yang anak-anak buat. Nah, nomor 10. Buatlah paragraf cerita berdasarkan cerita bergambar tentang si titah ini. Cerita dari ibu ini. Ya, bisa anak-anak baca ya. Nah, nanti Ibu sesuaikan apakah cerita yang anak-anak buat itu sesuai dengan poin-poin pada gambar, pada keempat gambar cerita bergambar yang sudah Ibu tampilkan ini. Kemudian nomor 11. Nah, ingat, sebutkan, hanya sebutkan saja ya, 4 ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Nah, ini yang menyebutkan 4 sudah full. Ini contoh dari Ibu ya, ada 5. Hanya menyebutkan 4 sudah benar ya. Kemudian nomor 12. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Berbeda ya, bersifat sedih. Nah, ada pula anak-anak yang terbalik. Dibaca lagi anak ya. Kalau mayor itu dia gembira. Kalau minor itu dia kebalikan dari mayor, yaitu sedih ya. Perhatikan interval jaraknya. Ini anak-anak harus dihafal ya nak ya. Kemudian contoh lagunya yang bergembira, apa contoh lagunya? Berbeda dengan minor, apa yang kurang bersemangat lagunya? Peti syukur, Tuhan, dan gugur bunga itu contoh dari tangga nada diatonis minor. Kemudian nomor 13. Sebutkan 4 fungsi properti tari dalam peragaan tari. Nah, ini 1-4 menyampaikan ide dan makna gerakan sampai dengan memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Kemudian nomor 14, sebutkan 6 contoh properti tari. Properti tari banyak enak ya. Yang belum menyebutkan 6 berarti poinnya enggak full. Ya. Ada topi, tongkat, lilin, selendang, payung, dan lain-lain. Ya. Itu contoh dari properti tari. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebutkan. Hanya sebutkan di sini. Sebutkan 5 bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Ada 5 ya. Nih seperti yang Ibu contohkan. Ada 5. Boleh anak-anak samakan nanti jawabannya. Yang benar poinnya full. Yang menyebutkan 5 berarti poinnya full. Oke. Kemudian nomor 2, mengapa rokok berbahaya bagi kesehatan sistem pernapasan manusia? Rokok berbahaya bagi kesehatan sistem pernapasan manusia karena rokok banyak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Zat-zat tersebut sangat berbahaya dan menyebabkan penyakit bagi manusia sehingga tidak boleh zat kimia tersebut berada pada sistem pernapasan manusia. Itulah menyebabkan rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya, karena ada zat-zat kimia yang tadi yang sangat berbahaya bagi pernapasan, bagi sistem pernapasan manusia ya, yang bisa menyebabkan penyakit. Ini nomor 3. Nah, ini
pada gambar yang sudah Ibu contohkan ini. Nanti Ibu baca semua karangan anak-anak ya. Harus ada menyangkut dari setiap gambar yang sudah Ibu sampaikan ini ya. Yang hilang satu, misalnya gambar ini tidak ada, nah berarti poinnya tidak full ya nak ya. Oke. Kemudian nomor 4, buatlah 2 pertanyaan beserta jawabannya. Berarti anak-anak harus menjawab 2 pertanyaan bebas. Kata tanyanya apa? Tapi disertai dengan jawaban. Nah, seperti ini. Nanti Ibu baca. 2 saja. Ini contoh dari Ibu ya. Kalau belum dituliskan jawaban berarti poinnya tidak full ya nak ya. Yang hanya membuat 1 juga tidak full. Harus 2 dan beserta jawaban. Ingat jawabannya harus menggunakan kata pengantar. Ini kata pengantarnya ya. Kemudian nomor 5. 5 tahapan yang harus dilakukan untuk membuat cerita bergambar. Ini nak ya. Dari nomor 1 sampai 5. Sebutkan saja. Oke. Kemudian nomor 6, sebutkan 3 perbedaan teknik kering dan teknik basah. Nah, ini teknik kering tidak memerlukan bahan pengencer ya. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Kemudian dapat diberi aksen, garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Berbeda dengan teknik basah. Memerlukan air atau minyak sebagai bahan pengencer. Nah, itu ciri dari teknik basah. Kemudian ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal karena dia menggunakan bahan pengencer supaya media gambar itu tidak mudah robek sehingga diperlukan media gambar yang berupa kertas yang tebal atau kanvas. Kemudian nomor 3, diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Itu merupakan perbedaan teknik kering dan teknik basah. Kemudian nomor 7, sebutkan 3 contoh sikap tanggung jawab di sekolah. Nah, ini sama ya seperti yang tadi. Kemudian nomor 8, 3 contoh sikap tanggung jawab di rumah. Ini anak ya. Kemudian nomor 9, sebutkan 3 contoh sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat. 3 saja. Nah, ini Ibu sampaikan ada 5. Jadi hanya menyebutkan 3. Yang belum menyebutkan 3 berarti poinnya belum full. Nah, demikian pembahasan dari penilaian harian tema 2 dan pembahasan tugas tema 2 subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak bisa lihat nanti skor dan nilainya pada foto yang akan Ibu sampaikan via WA pribadi ya. Boleh anak-anak tanya. Dan yang nilainya di bawah 70 segera perbaiki. Nanti Ibu koreksi dan Ibu akan berikan lagi nilainya. Ya. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Demikian pembahasan kita dan pertemuan kita pada hari ini. Dadah.